Berita akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ikuti guruku, tapi kehilangan Tuhanku. Di sebuah pesantren terpencil, seorang pemuda bernama Fathan dipanggil oleh gurunya. Di ruang sunyi itu, hanya ada dua manusia. Seorang yang mengaku tahu kebenaran dan seorang yang sedang mencari cahaya. Guru Fathan berkata dengan halus, "Fathan, cukup sudah. Orang yang kau sebut Imam Mahdi itu pembohong. Kalau dia benar, kenapa tak semua ulama sepakat? Mau kamu sesat hanya karena mengikutinya?" Fathan dengan gelisah berkata, "Tapi dia tidak minta diikuti. Dia hanya membacakan Al-Quran dan mengajak kami kembali kepada Allah, bukan pada dirinya." Guru mendekat, menatap tajam, dan berkata, "Dengarkan aku, Fathan. Kalau kamu masih menganggapku gurumu, kamu harus tinggalkan dia. Apa yang aku katakan, itu kebenaran. Aku tak akan biarkan kamu tersesat." Fathan terdiam, bergetar. Apakah guru menganggap diri guru selalu benar meski bertentangan dengan Al-Quran? Guru, dengan suara berat, berkata, "Apa yang aku katakan adalah yang menurutku benar, dan apakah kau meragukan aku?" Fathan tersentak. Dalam hatinya muncul getar ayat. Mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 31. Ia pun sadar, gurunya sedang mengangkat pendapatnya sebagai kebenaran mutlak, dan ia sendiri sebagai penentu jalan, bukan lagi Allah. Dan ia, murid yang takut kehilangan kasih guru, telah bersujud dalam ketaatan yang salah, namun ia tetap berkata lirih. Fathan berkata, "Maafkan aku guru, aku akan tinggalkan dia." Hari demi hari berlalu, tapi jiwanya kosong. Doa-doanya kering, ayat-ayat terasa asing. Suatu malam dalam keadaan gundah, ia membuka Al-Quran, dan matanya tanda sadar tertuju pada ayat, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufan, wattabi' sabila man anaba ila, thumma ila marji'ukum, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat Luqman ayat 15. Ia tersentak dan menangis-menangis. "Aku telah menjadikan guruku sebagai Tuhan selain Allah, karena aku taat padanya dalam menolak wahyu dan berpaling dari suara yang menyampaikan Al-Quran." Dengan gemetar, ia membaca dalam hati, "Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapus seluruh amalmu, dan engkau benar-benar akan termasuk orang yang merugi." Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Fathan pun beristighfar dan kembali mencari sang pembawa cahaya, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia sadar tiada ketaatan kepada makhluk jika melawan wahyu dari Allah. Pagi itu, Fathan duduk termenung di serambi masjid. Ia menatap langit dengan mata yang masih basah. Ia tidak lagi mencari pembenaran dari manusia, tapi mencari izin dari Tuhannya untuk kembali. Di dadanya, ayat itu kembali bergetar. "Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku." Al-Quran Surat Luqman ayat 15. Ia tahu jalan itu bukan jalan ramai, bukan pula jalan yang didukung mayoritas, tapi jalan orang-orang yang telah menyandarkan jiwanya hanya kepada Allah. Dan hari itu, Fathan menuliskan dalam catatan kecilnya, "Aku pernah kehilangan Allah karena mengikuti suara manusia, tapi kini aku kembali karena suara Allah tak pernah hilang dalam Al-Quran. Dan siapapun yang menunjukkanku ayat-ayatnya, dialah yang layak kuikuti. Jangan biarkan cintamu kepada manusia menutup telingamu dari wahyu. Karena ketika engkau menaati guru atau orang tua dalam kesesatan,
Tanpa sadar engkau telah mempersekutukan mereka dengan Tuhan, dan itu adalah kehilangan terbesar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.